Cocok ya? Oh, baiklah. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga belajarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kalian tadi lihat olahraga itu kayak berapa menit, Rek? Masa 45 menit, Dok? Ya. Jalan kayak 1, 2, pel. Biasanya olahraga itu mulut-mulutnya itu pas ganti baju. Oh iya sih 20 menit ya? 20, yang kedua kan 20. Oh, gak ngerti tok ae sih. Saya nggak tahu. Ya, gak usah ngegas ya, saya. Oke, baik. Di pertemuan yang sebelumnya, kalian saya minta untuk merangkum, ya. Itu udah saya nilai, merangkum, ya. Saya mau klarifikasi nilainya. Kalau perfect itu nilainya 98. Kalau 95 itu berarti ada yang belum dituliskan. Kemudian kalau yang nilainya 70 atau 80 itu artinya materinya kurang lengkap atau soalnya mengambil di modul. Padahal misalnya udah bilang jangan mengambil contoh soal di modul. Carian contoh soal sendiri di Google kayak gitu kan. Misalnya nyari di Google tapi sama kayak di modul Google sing liyane. Soalnya aku lo wakeh di internetku ya. Gitu ya. Terus kalau masih nilai 80, ya 90 itu biasanya materi udah lengkap. Cuma soalnya kadang penyelesaiannya salah. Demi saya tuh nyari di Google ya sudah ada jawabannya, no, kan belum tentu jawaban di Google itu benar, kadang sesat juga kan. Nah kayak gitu. Jadi nanti itu penilaiannya modelnya seperti itu. Kemudian kemarin juga saya minta untuk belajar PPT ya, distribusi normal. Setelah belajar baru ngerjakan kuisis. Apakah semuanya sudah menyelesaikan kuisisnya? Sudah. Siapa? Sorry belum. Kemarin saya nyoba hari Sabtu udah linknya nggak bisa. Tapi sama nggak bisa. Saya kasih waktu cuma 24 jam. Jadi saya kasih tugasnya kan jam 1 siang. Terus saya tutupnya itu besoknya jam 12 siang. Gitu. Jadi Jumat. Kalau Sabtu udah nggak bisa. Ada batas waktunya itu. Nah kenapa Mas Arif nggak langsung dicoba pas habisnya pelajaran selesai? Saya izin kemarin ada lomba. Oh, jadi nggak tahu kalau ada tugas? Iya, Miss. Saya pas balik Malang baru ngecek GC terus Sudah nggak bisa. ngerjain nggak bisa. Oke, baik. Nanti khusus Mas Arif aja tak kasih soal. Karena ada lomba apa itu ya? Basket, Miss. Oh, basket kok. Soalnya kan kalau di sekolah masih belum ada nggak sih kayak turnamen gitu? Itu basket di luar sekolah gitu lah? Iya, Miss. Gitu. Pas sayang sekali ya. Ini kalau di GCC yang belum Juvelian, Raihan, Ezra, Imam Fadilah, Sari. Belum di turn in. Oh gitu. Ya. Anaknya ada di sini dah. Juvelian mana? Saya sudah, Miss. Oh sudah. Raihan? Ezra? Saya juga sudah, Miss. Imam? Imam udah? Sarif yang belum? Loh kayaknya, ya apa kayaknya? Kita giginya kalau gitu. Untuk membuktikan udah ngerjain atau belum ya. Mana di Google Chrome? Link. Quizzes. Loh.
Cara aku takon jelas noe. Katanya aku. Distribusi normal. Kalian itu yang hari apa ya? Oh, ini 12. Ini ya? Mainnya itu 12 berapa? Ya. Oh, saya tak. Coba. Berarti misalnya. Lo kok iso durung le apa? Masuk. Kayaknya distribusi normalnya nggak masuk sini nggak ada. Hah, maksudnya? Ini yang IG-nya. Ada lah. DC baru itu. Oh, bicara nih. Belum berarti. Lo padahal tugasnya sana telu ya? Astagfirullah. Ya. Loh. Nunggu pola Dendi. Di sini. Loh. Di Loh, berarti kan ya wes mari. Di gejene ya ono kudune. Berarti kurang garap. Alasannya apa kurang garap? lupa misalnya. Oh ya nol berarti nol. Harus makan loba jelas. Ngomong-ngomong. Minggu lalu hari apa Dek? Minggu apa? Kamis kayaknya masalah. Kamis. Kalau nggak salah. Kamis kemarin. Bukan Kamis Dek. Bukan ya. Kamis. Selasa nggak sih? Selasa nggak sih? Saya jadwal dulu. Ya jadwal satu. Hari apa Dok? Senin. Oh, Senin, astagfirullah, Senin. No ya wes, nol berarti yo. Berarti kalau ada tugas mana, kalau kudu garap, cek nilaimu api yo. Si Manela tuh kelas ini ya. Nadila Lovina juga. Ya. Cynthia. Ada, Miss. Soalnya nggak dikasih nama, harusnya kan 12.1 siapa gitu kan. Sampai mana lagi sih 12.1 lagi? Kaila. Ramadhania. Terus wes Arya iki yo. Arya Naya. Terus Caisa itu siapa? Alvito. Naswa bukan? Irfan Nabila. Ya. Irfan itu 12.1 ah? Ya. Oh, Irfan. Nabila. Terus sama mana lagi? Maharani? Itu 12.1. Ya. Maharani. Terus apa lagi nih? Putri 90. Enggak tahu itu Putri. Oh, Nabila. Oh, sama apa? Saya nggak tahu. Juvalian, Ezra, Cheryl. Saya ngasih soalnya terlalu mudah ya ini ya, kok nilainya bagus-bagus ini. Saya enggak. Paling paham itu. Paling paham. Betul itu, Alam Zahid. Apa enggak ya, Boh? Pakai apa lu ngomong? Enggak tahu. Nining. Begitu ada Miss Imam. Nih. Itu. Lah jarimu orang Arab ya apa sih? Iya, Pasti yang garap Nining iki sapa rek? Nining Lestari enggak ada di sini. itu ada namanya lagi. Kan. Siapa?
Yota lu ada kelas Yota. Abraham. Satria utama PDT. Yota itu siapa? Iya. Kalau kayak wis nyambung ke Google-nya. Itu nama Google ke buku. Gimana jenenge game online iki paling? Ini dulu lah, sudah paling tinggi. Sampai kumang pradana iki sapa? Tapi memang belum masuk GC yang baru ya, Miss? Loh, nah kamu katanya udah selesai ngerangkumnya. Iya. Ada dua, Miss. Ya apa ayo? 59. Nah, ayo ya apa? Lupa, Miss. Loh kok iso? Tinggal di turn in, dipencet turn in. Ini kita apa? Ini ya? Oh, beli satu dah, Miss. Duh. Aduh kok nggak jelas ya? Kalau nggak ada, Miss, di lain aja kan apa-apa, Miss. Nashwa. Loh, kenapa Nashwa dapat 60? Mana Nashwa? Oh, belum baca PPT-nya? Bingung. Masih bingung. Oh ya. Oh iya, yang kurang Mas Arif toh. Oke, baik. Karena diklik turn in. Oh ya, oke, sekolah online wingi ae. Oke, terima kasih. Oh, sing di rumah mah gak eruh kayak gila nih ya. Oh, sepurane yo. Oke, baik, terima kasih atas kegercepannya dalam menyelesaikan tugas ya. Semoga di tugas-tugas yang lainnya itu juga segercep ini. Oke, baik. Kemarin sudah ngerangkum, udah belajar sendiri di PPT. Hari ini akan saya berikan penjelasan lebih detail tentang PPT yang kemarin kalian pelajari sendiri. Nanti kalau misalnya ada kecepatan atau kurang jelas, kamu langsung tanyakan ke Miss Ade ya. Download. Loh, kok nggak ada? Oh iya, di sini nih nggak bisa buka PPT nggak sih? Ya. Lah terus siapa yang buka PPT ini? Gimana caranya? caranya Terus kasih apanya? PPT konsol. Ini. Terus ya apa? Print cover sih. PDF. Oh, berarti nggak bisa kalau ada gerak-geraknya sendiri itu nggak bisa ya? PDF itu kayak kertas gitu nggak sih? Oh ya, gini aja nggak apa-apa. Terus bisa jelasin. Oh iya. Ini yang dari cara-cara nggak? nggak tahu. Prosesnya bisa masalah. Oh, kalau share screen bisa. Oke, baik. Ini ki kalian gak iso benakno rek cek iso PPT-an ngono. Ayo lu. Siapa lagi lu? Kalian di rumah bisa lihat PPT-nya Miss Ade. Oh, semuanya udah belajar sih ini, cuma saya perdalam lagi gitulah. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke. Ngono lho rek baik kok Mas Arif ngono lho jawab. Ya, distribusi normal. Besok gerak iki rek. Gak enak ya gak ono mose bingung aku iki. Apa aja sih yang dipelajari di distribusi normal? Itu ada fungsi distribusi normal, cara membaca tabelnya, dan cara menyelesaikan soal sehari-hari tentang distribusi normal. Itu yang akan kita pelajari hari ini, ada 3 itu. Yang pertama, apa itu distribusi normal? Distribusi normal itu adalah distribusi yang menggunakan pendekatan normal. Apa sih pendekatan normal itu? Pendekatan normal itu adalah data yang dianggap merata, di mana rata-rata median modusnya sama. Kalau rata-rata median modusnya sama, maka akan menghasilkan gambar kurva bentuknya kayak lonceng itu. Atau disebut dengan kurva Gauss. Nah, kemarin ada kan di soalnya ya. Kalau kamu baca ini dulu, kemarin bisa jawab. Gitu. Oke. Ada ciri-ciri kurva dari distribusi normal, sifat-sifat gitu ya. Yang pertama, kurvanya selalu berada di atas sumbu X. Apa artinya di atas sumbu X? Berarti nilainya selalu positif. Betul sekali. Kenapa kok positif? Jadi, kurva normal ini nanti digunakan untuk mencari luas daerah dari suatu peluang.
Jadi kita tuh bisa menghitung peluang dari suatu kejadian dengan mencari luas daerah di bawah kurva ini. Jadi kalau luas, itu kan nggak mungkin luas daerah itu negatif. Misalkan, Kak Tono punya kebun luasnya itu men 1000 meter. Ya opom, men 1000 meter itu. Dilipat-lipat kan nggak bisa. 1000 meter persegi luas, itu jelas. Tapi kalau men 1000 meter persegi itu gimana? Nggak bisa. Jadi, itu kenapa kurva ini itu selalu di atas sumbu X atau bernilai selalu positif. Yang kedua, bentuknya itu simetris. Jadi antara kiri dan kanan itu bentuknya sama. Kenapa? Karena rata-rata median modusnya juga sama. Ketiga, memiliki asimptot datar sumbu X. Asimptot itu apa? Asimptot itu adalah garis yang mendekati nilai 0, tapi tidak pernah menyentuh 0. Jadi dia itu PDKT terus tapi nggak sampai jadian gitu. Gitu ya. Jadi asimptot itu adalah garis yang mendekati 0, tapi dia tidak pernah sampai nilainya 0. Semakin mendekati tahingga, dia itu semakin nilainya mendekati 0. Tapi nggak pernah dia menyentuh, nggak pernah. Jadi PDKT terus nggak pernah jadian gitu ya. Aduh, sedih banget nggak sih gitu ya. Yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Ingat, kita ini kan ada hubungannya sama nyari peluang. Peluang itu nilainya adalah 1 kalau totalnya, gitu kan. Seperti yang kita pelajari di distribusi peluang kemarin, kalau ada tabel gitu ya, tabelnya itu kan selalu jumlahnya kalau semua di total 1. Sama. Di kurva ini juga jumlahnya itu totalnya adalah 1. Next. Nah, untuk bisa membaca tabelnya nanti itu, kamu harus memahami dulu gambar-gambar berikut. Rumus berikut. Rumus dari distribusi normal yang yang normal yang umum itu kayak gitu. Aduh, pusing ya lihatnya. Saya aja pusing tuh lihatnya. Tapi tenang aja, kamu nggak usah pusing, kamu nggak usah melihat itu, cukup tahu saja. Yang harus kamu hafal adalah yang kecil ini. Yang saya kotakin merah kecil ini, yaitu rumus Z. Z sama dengan X min mu per tau. X itu adalah variabel acaknya, mu itu adalah rata-ratanya, tau itu adalah standar deviasi atau simpangan bakunya. Jadi, untuk menentukan peluang dari suatu distribusi normal, kamu bisa menggunakan Z ini. Ada 2 cara sih. Cara yang pertama, itu kamu pakai itu. Rumus integral itu. Kalau kalian ingat pelajaran kelas 11, integral itu juga bisa digunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva atau volume berputar. Kalau kalian masih ingat, nggak tahu dulu udah diajarin belum? Udah ya? Kok nggak iso, guys? Kok nggak iso, guys? Itu ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan pakai rumus Z tadi. Nah, rumus Z itu tapi nggak langsung ketahuan Z-nya berapa, tapi kamu harus baca tabel dulu. Jadi luas dari daerah di bawah kurva bisa dihitung pakai Z, tapi menggunakan tabel distribusi Z. Nah, hari ini kita akan belajar membaca tabel distribusi Z itu kayak apa. Nah, sebelum itu kamu harus memahami ilustrasi berikut. Yang pertama, makna dari peluang Z lebih dari Z1 kurang dari Z2 adalah merupakan luas daerah antara Z1 dan Z2. Nah, kayak gini contohnya ya. Jadi kalau ada soal, peluang dari Z lebih dari min 1,2 kurang dari 0,92, berarti gambarnya kayak gini. Yang di arsir hitam ini. Kelihatan ya? Ya, itu luasnya. Kemudian, peluang Z kurang dari min 1,24, berarti yang mana? Yang ini. Ke kiri. Min 1,24 ke kiri. Kurang dari kan? Terus, kalau misalkan 0 sampai Z1. 0 sampai Z1 ya, berarti langsung aja. Loh, Miss, 0-nya kok di tengah? Iya. Jadi, pada kurva normal ini, 0-nya bukan dari kiri. Kayak biasanya kan, kalau kartesius itu 0-nya dari kiri kan. Kalau ini, 0-nya itu dari tengah-tengahnya. Sehingga membagi kurva itu jadi 2 sama besar. 0 ke kiri dan 0 ke kanan. Dan besarnya daerah kiri dan kanannya 0 itu sama.
Berarti kalau daerah yang kirinya 0 ini berapa luasnya berarti? Kan semuanya ini luasnya 1. Kalau yang kirinya ini berarti berapa? 0, separuh nih kan, setengah. Nah, kalau 0 ke kanan berarti berapa? 0,5 juga gitu. Nah, ingat bahwa tabel distribusi Z itu merupakan luas dari daerah itu dari 0 ke Z. Dari 0 ke Z. Misalkan ya, peluang Z, mana-mana, ini nih. Peluang Z 0,1 gitu ya. Kamu kan nyari di tabelnya, 0,1. Itu artinya dari 0 ke 0,1. Nah, jadi kalau misalkan ada soal kayak yang tengah ini, tentukan Z kurang dari min 1,24. Nah, nolnya kan ini ada di tengah. Kok melewat? Ini serat. Astagfirullah. Gara-gara iki loh. Saya nih, ya Allah nih. Maaf saya. Loh kan. Nah, jadi peluang Z kurang dari min 0,24 kan di sini, yang merah ini kan. Padahal yang di tabel itu taunya adalah dari 0,1,24. Isinya tabel itu adalah yang diketahui luas dari 0 ke 1,24. Berarti gimana cara kita nyari merah ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kita kasih warna biru. Yang di tabel itu yang diketahui itu luas dari 0 sampai 1,24. Jadi P Z sama dengan 1,24. Itu artinya 0 sampai 1,24. Padahal yang diminta itu Z kurang dari min 1,24. Lah sisa dari apa, Le? Nah, separuh ini luasnya berapa, Le? 0,5 dikurang. Berarti 0,5 dikurangi yang warna biru sama dengan menghasilkan warna merah. Sampai sini paham enggak? Ini konsep awalnya. Paham? Paham ya? Sampai nangis. Nah, kita langsung ke soal biar kamu lebih memahaminya. Apa sih dimaksud misal D? Itu mah enggak jelas sih. Ayo. Nah, ini biar jelas langsung kita ke soal. Nah, ini contoh ya. Tentukan peluang Z kurang dari, mulai dari 0 sampai 1,34. Berarti langkah yang harus kamu lakukan adalah, ya cari 1,34 di tabel. Yang sisi ini itu adalah digit A, B. Jadi ini tuh A. Yang ini B. Yang ini C. Paham ya? 1,3. Berarti ini. 4. Burine telu kan 4. Berarti kan C. Ini digit C yang di sini. Cari angka 4. Slide. Berarti ini luasnya. 0,4099. Gampang toh? Nah, pahami dulu. Jadi, yang di tabel ini adalah luas daerah antara 0 sampai Z. Kalau ini yang diminta itu kan 0 sampai, salah sih dicoretkan gini. 0 sampai 1,34. Berarti cari aja 1,3 di sini ya. Terus jalan, belakangnya itu 4. Seret, sini. Berarti ini luasnya 0,40,99. Ya. Jadi 1,3 itu AB. Ya. Ini kan 1,3 AB. C ini 4. Itu cara baca tabelnya. Ya. Jadi kamu nyariin di sini, ini yang depannya 1,3, ini tuh yang digit paling terakhirnya. Atau bisa juga biasanya di soal tuh berapa persen luas dari sini, berarti langsung aja ini kali 100%. Berarti sama dengan 40%. Misal di soal tuh yang diminta persentasenya. Kalau yang diminta hanya luasnya, berarti yaitu 0,4099. Gimana, sudah jelas? Salah, saya lanjut ya. Oke, baik. Saya lanjut soal yang selanjutnya. Ini bertingkat gitu loh, nak. Tambah laman, tambah rada. Nggak sulit sih, nggak sulit ya, tambah-tambah gitu loh ya. Nah, sekarang yang tadi kita lihat di yang kedua ya.
Z antara min 1,12 sampai 0,92. Ingat bahwa di tabel itu adanya adalah luas antara 0 sampai Z. Jadi luas antara 0 sampai 92 dan luas antara 0 sampai min 1,12. Jadi ini harus dipecah. Karena satunya di kiri, satunya di kanan. Berarti ini dipecah jadi Z dari 0 sampai 92 ditambah Z dari 0 sampai min 1,12. Terus ada anak tanya, Miss, ini kok ada min-nya, ini nggak ada min-nya. Kok bisa? Why? Karena jarak antara 0 ke ini, min 1,12 dengan 0 sampai sini misalkan ada 1,12. Sama apa beda luasnya? Sama. Kenapa kok sama? Karena kurva ini bentuknya simetri. Kanan kiri bentuknya sama. Jadi kalau 0 ke min 1,12 dengan 0 ke 1,12 sama apa beda luasnya? Sama saja. Kenapa Miss kok berubah jadi positif? Biarin aja negatif lah di tabelnya gak ono lho sing negatif positif kabeh lho deloken. Gitu ya? Paham ya? Nah, udah tinggal dicari aja. 0,92, 0,9 jalan kedua. Oh, ini ketemu ya. Satunya 1,12, 1,12. Udah. Karena ini gandeng, ya udah tinggal ditambah, selesai. Luasnya ketemu. Itu maksud dari ini, cara membaca tabel dan mencari luas daerah dari Z. Gitu. Kenapa kok dipecah jadi 2? Gimana cara nyari? Ya. Kan itu gabung jadi ditambah. Ono selama ini ono soal sing bisa. Bareng ini ono. Sabar ya. Sik ngerti apa gak? Udah ngerti tak lanjut. Ya di rumah gimana? Sudah oke bisa dilanjut? Udah, oke, baik. Pokoknya patokanku ya lah di rumah itu Mbak Cintia mbak Mas Arif loh yo. Wong loro mantuk tak anggap wis paham loh yo. Kalau nggak paham ya langsung bilang loh yo. Perwakilan sih di rumah. Nah, tapi di rumah sih mesti jawab Mas Arif yo. Ya opo? Nah, ini yang tadi saya cerita itu ya. Nah, gimana cara nyarinya? Yang tadi dijawab oleh Mas siapa? Mas Satria, dijawab oleh Mas Satria. Caranya setengahnya Miss dikurang ini. Nah, ini disuruh mencari Z kurang dari min 1,24. Berarti kan ini. Yang warna biru ini ya. Nah, padahal yang di tabel itu yang diketahui 1,24 itu adalah jarak luas antara 0 sampai min 1,24. Itu yang di tabel. Yang di tabel itu yang warna merah ini. Nah, gimana cara nyari yang biru? Berarti kita fokus ke separuhnya aja. Karena ini terjadi di separuh yang kiri ya. Berarti langsung aja. Separuh itu kan 0,5. Dikurangi yang merah. Ini merah. Nah, ini kan di tabel 0,392. Jadi 0,5 kurangi 0,392 sama dengan ini. Gitu. Gimana? Sudah jelas? Sudah ya? Itu kenapa kok muncul angka 0,5? Miss, di soalnya itu nggak ada 0,05 kok deh, hitungannya ada 0,5 itu dari situ ceritanya. Ceritanya dari situ ya. Oke, baik. Sampai sini dulu. Siapa yang masih bingung pengen diulangi lagi saya ulangi? Ada? Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Kalau misalkan memang masih bingung, saya ulangi lagi. Yang di rumah gimana? Ada pertanyaan? Miss, tadi yang min di atas itu bagaimana, Miss? Masih belum terlalu paham. Oh, masih bingung. Baik. Kita ulang lagi dari sifat kurva normal. Yang pertama, kurva itu bentuknya simetris. Jadi antara daerah kiri dan daerah kanan besarnya atau luasnya sama. Sehingga kalau ada Z kurang dari min 1,24 dengan Z Z
lebih dari 0 kurang dari 124 dengan Z lebih dari 0 kurang dari min 1,24 itu akan menghasilkan luas yang sama. Ini Mbak. Dari 0 ke min 1,24 dengan dari 0 ke 1,24 itu bentuk luasnya sama apa beda? Sama. Ya kan? Makanya itu mencari luas daerah dari 0 ke min 1,24 dengan 0 ke 1,24 caranya juga sama, besarnya juga sama. Karena di tabel ini kan tidak mengandung negatif sih, positif semua. Maka ini boleh kita tulis jadi PZ 1,24 gitu. Sama saja. Minus itu hanya menunjukkan bahwa lek minus itu min itu berarti di kirinya 0, lek plus itu di kanannya 0. Letak saja, letak. Tapi luasnya selalu positif, begitu. Itu Mbak Faradila apa ini? Azhara. Gimana? Sudah dipahami? Ya, terima kasih, Miss. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah? Oke, baik. Kita lanjut ke soal cerita. Ini kan soal yang paling kamu suka ya, soal cerita itu ya. Soal cerita. Soal cerita dan soal nggak cerita sama saja sih. Tinggal dicari yang diketahui apa, yang ditanya apa, terus sedikit dikongkon apa. Nah, ingat bahwa rumusnya tadi adalah salah. Z sama dengan X min mu per tau. Ini adalah variabel acak. Ini adalah rata-rata. Ini adalah simpangan baku. Nah, kita cari deh soal. Carian yang penting-penting aja. X mu tau. Nah, rata-rata 3 tahun. Nah, berarti ini masuk apa nih 3 ini? Mu. Simpangan bakunya 0,5 berarti tau. Nah, akan berumur kurang dari 2,3. Berarti dia apanya? Variabel acaknya atau X-nya. X-nya adalah 2,3. Jadi kita tuh disuruh nyari peluang X-nya kurang dari 2,3. Nah, karena kita itu nggak tahu X kurang dari 2,3 itu apa, kita rubah dulu menjadi Z. Nah, ini Z. Z sama dengan X min mu per tau. X min mu per tau. Hasilnya 1,4. Nah, berarti PX kurang dari 2,3 sama aja dengan PZ kurang dari 1,4 min 1,4. Nah, disinilah letaknya dia. Yang dicari itu luas ini. Nah, kurang dari kan soalnya. Nah, udah berarti sama nyarinya kayak yang tadi. Berarti 0,5 dikurangi yang pink. Maka hasilnya adalah yang merah. 0,5 dikurangi yang pink. Maka hasilnya adalah yang merah. Terus kita simpulkan. Jadi peluang baterai berumur 2,3 tahun adalah 0,0808. Kalau misalkan di pilihan gandanya ditanya persen, ya ini tinggal dikali 100%. Sama dengan 8%. Itu peluangnya. Begitulah caranya. Miss, tapi saya nggak mungkin, Miss, hafalan tabelnya sebegitu banyak. Siapa yang nyuruh hafal? Saya cuma nyuruh hafal ini kan. Yang ini kan. Tabelnya nanti di soal ada. Ditampilkan. Gitu. Jadi nggak usah hafalan. Tapi kamu harus bisa baca tabelnya. Gitu. Baca tabelnya gampang. Tapi golek ini loh, Miss. Kilo Miss, 0,05 itu perlu latihan. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Silahkan boleh ditanyakan. Ini nggak bisa saya save loh coret-coretannya ini. Ya kan nggak bisa kan nanti hilang kan kalau di ini ya. Kalau di BPT kan habis curug-curug gitu bisa di save. Gimana? Loh bukan, bisa dicoret-coret gitu ya. Kalau di PPT nanti tulisannya gini, keep atau discard. Tulis yang keep. Simpan udah. Dibuka lagi coret-coretannya ada.
Kalau yang kayak gini nggak bisa. Oke, di rumah gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Semuanya? Contoh soalnya ada 2 lagi sih. Tapi ini waktunya udah habis nggak sih? Belum. Di jam saya sih kurang 2 menit. Tapi di jam ini kok kurang 5 menit ya? Mau soal satu lagi? Boleh. Baiklah. Ada yang sudah berasa kotaknya? Habis ini masih tinggal lagi. Oh my god, oh my god. Iya kan bumbu kan? Tapi sholat dulu ya, sholat dulu. Kekerasan, hati-hati. Bosan? Bosan ya apa? Apa bingung. Imam ngerti tapi bingung. Gimana tuh? Tapi imamnya ada orang pondok, berarti Konten. nggak ngomong lah, nggak ngomong. Iya. Lagi ya, kita baca, kita cari yang penting. Yang penting itu adalah X min mu per tau. Nah. Ditetapkan batas penerima suatu produk adalah 3 plus 0,01. Di mana ini adalah batas penerimaan. Jadi dia itu termasuk X-nya atau mu-nya atau tau-nya. Nah, itu saya apa? Kita baca dengan lengkap. Jika diameter lehernya dihasilkan distribusi dengan simpangan baku, berarti jelas. Berarti apa nih? Taunya. Berapa banyak leher yang dinyatakan cacat? Nah, ini 3 di sini perannya dia itu sebagai mu rata-rata. 0,01 dia itu sebagai X-nya. Gitu. Bukan X sih, simpangannya. Jadi ini bukan X-nya ya, apa ya? Ini rata-rata nih. Lah, beda dengan rata-ratanya itu 0,01. Bisa lebih 0,01, bisa kurang 0,01. Jadi mu-nya 3, tau-nya 0,05, X1-nya adalah 3 dikurangi 0,01. X2-nya itu 3 dikurangi 3 ditambah 0,01. Simpangannya apa ya? Bukan simpangan baku, tapi plus minus ini itu adalah menyebabkan X yang diharapkan itu bisa 3 lebihnya dari 3 plus 0,01 atau 3 min 0,1. Gitu. Itu menghasilkan 2 X1 dan X2. Sehingga Z-nya juga ada 2, Z1 dan Z2. Jadi ini 2,99 kurangi 3 menghasilkan ini, 3,01 kurangi 3 menghasilkan ini. Jadi Z-nya itu antara kurang dari min 2 dan lebih dari 2, itu Z-nya. Kalau X-nya, X kurang dari 2,99 atau X lebih dari 3,01. Nah, seperti yang dibilang tadi, yang kiri dan yang kanan itu kan bentuknya simetris. Ya udah, berarti sama aja dengan 2 kali PZ lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 ini berarti 0,5 dikurangi 0 sampai 2. Udah selesai. Ini tinggal dihitung berapa tuh? 2 kali panjang ini. 0,822 ya 0 sama dengan 0,0436. Ini. Jadi berapa persen? Ditanya persen kan, dikali 100% sama dengan 4%. Ini wes nonton di PPT ini. Ya, siapa tahu nih. Oh, siapa tahu. Prosesnya memang harus dicari dua-duanya. Iya. Kenapa? Karena di sini plus minus.
Jadi bisa lebih dari 3 plus 0,1 atau 3 min 0,1. X yang diharapkan. S yang diharapkan itu ada 2. Oke, baik. Selesai sudah materi kita hari ini. PR-nya, tugas IGC-nya adalah kamu tuliskan soal yang kamu nggak bisa dari modul, dari kuis, dari PTS, dari PAS yang di semester 1. Kalau soal yang kamu nggak bisa, berarti ada jawabannya nggak? Ya terungono kan jenenge gak iso garap sih. Paham ya? Jadi kamu tulis soal-soal yang kamu nggak bisa, yang dari MISADE atau dari manapun. Dari manapun kok bisa gak iso jawab pisan. Gitu ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita bahas. Jadi kita mulai pertemuan selanjutnya udah persiapan. Sakarepmu sih diolah, loro-olah, teluleh sakarepmu. Berarti yang ditulis soalnya aja. Selama semester 1 dan 2 kan, Miss? Semester 1, semester 2 kan cetak dijelas lagi, masa ana sing gak diisoi. Ya kalau misalnya ada yang mau masih ada. Oh, nggih, boleh. Semester 1, semester 2. Jadi kita mereview semester 1 dan semester 2 ya. Karena nanti kamu ujian sekolah itu bab semester 1 dan semester 2. Jadinya itu isinya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane